Mudghah juga bukan daging. Daging itu adalah lahmun. Wala dima'uha wala luhumuha. Wala dima'uha waluhumuha. Bukan daging dan darahnya. Illa taqwa minkum. Kan begitu ayatnya. Kalau mau mengambil kata itu. Jadi alaqah itu bukan darah. Mudghah itu bukan daging. Begitu loh. Tapi semacam daging, semacam gumpalan daging, semacam gumpalan darah. Bukan darah. Kalau begitu. Jadi alaqah itu muta'alek atau kaitan. Untuk apa kaitan itu? Arti ngait itu nempel. Nempel. Nah, karena berhubungan dengan masalah batni ummah, berarti perut ibu itu rahim. Jadi yang nempel di rahim itu, Quran menyebutnya alaqah. Makanya Rasulullah menggunakan kalimat mislah. Ini luar biasanya. Karena zaman dulu itu belum ada teknologi, saudara. Jadi taunya barangnya aja ketika orang keguguran terus keluarnya darah gitu. Maka disebutnya mislah alaqah, seperti darah, serupa darah. Padahal bukan. Nah, kalau sekarang ilmu kedokteran kan sudah canggih, maka mislah alaqah itu adalah janin yang nempel. Nempel di rahim, itu janin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Pemirsa yang semoga dirahmati Allah dan diberikan kemudahan di dalam memahami ayat-ayatnya, sehingga oleh karenanya kita dapat melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan sesuai dan selaras dengan sunnah para nabi-nabinya, utamanya Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan selanjutnya, saudara pemirsa, salam jumpa kembali dalam kajian-kajian Al-Quran dan juga hadis yang insya Allah sebagaimana biasa kita akan bahas materi-materi yang sudah saya persiapkan ini, ayat dan hadis dengan judul Fahamilah Ruh sebagaimana yang Allah fahamkan. Nah, ini judulnya. Ya selama ini tentunya dan banyak para kiai atau ulama baik yang belum terkenal maupun yang sudah terkenal sekalipun, dan saudara bisa saksikan di dalam tayangan-tayangan di YouTube membahas tentang masalah ruh. Ya, dan di sini saya pun akan membahas masalah ruh yang tentunya saudara nanti bisa bedakan mana yang lebih kuat, begitu aja. Jangan ngomongin benar mana, salah mana, siapa yang lebih benar, siapa yang lebih salah, jangan. Jadi gunakanlah kalimat mana yang lebih kuat argumentasinya, begitu. Ya, karena sudah banyak para kiai, para ulama ya yang top sekalipun, yang sudah terkenal sekalipun membahas tentang masalah ruh. Kita tidak perlu ucapkan atau sebutkan namanya, tapi saudara bisa saksikan sendiri, bisa googling sendiri di YouTube. Nanti setelah itu saudara setelah melihat tayangan-tayangan video-video para kiai, para ulama, ya silakan bandingkan dengan apa yang saya jelaskan di sini. Gitu aja. Ya. Sama-sama membahas tentang masalah ruh. Nah, yang saya judulkan di sini ya,
yang difahamkan oleh Allah, bukan yang difahamkan menurut sebuah pendapat begitu. Ya. Kan umumnya begitu. Kalau mau menjelaskan apapun tentang ayat-ayat Al-Qur'an, ya, tentu berdasarkan pendapat para kiai, para ulama yang sebelumnya tentunya. Ya. Nah, tentunya di sini saya terkhusus selalu menyantelkan lebih dahulu, selalu mendasarkan lebih dahulu kepada yang sangat primer. Nah, setelah itu baru saya ambil ya referensi-referensi dari para ulama atau kiai atau kitab-kitab yang sudah terkenal untuk membandingkan. Nah, ketika sejalan ya sudah benar. Dalam artian di sini ya sudah sejalan dengan Quran dan sudah sejalan dengan hadis. Udah gitu aja. Jadi yang paling primer ya adalah Al-Quran. Nah, inilah yang menjadi dasar mengapa saya judulkan di sini adalah sebagaimana yang Allah fahamkan. Jadi kan Allah yang fahamkan. Sebenarnya akan nyambung dengan ayatnya. Nah, meningkat waktu, mari kita pahamkan ayat tentang ruh. Dan juga hadis, ini hadisnya nih. Tuh. Saya cantumkan pula Sahih Muslim. Saudara bisa cari di kitabnya nomor 2643 2643. Nanti saudara bisa cari. Ayat ini hadisnya panjang ya, saya ambil sedikit ya yang ngontek dengan maksud yang dijelaskan di sini tentang ruh. Ya, ayatnya sih panjang. Hadisnya panjang. Tapi yang terinti yang berkait langsung dengan masalah ruh. Ini nih saya ambil ya. Baik saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Zaman dulu juga sudah banyak yang bertanya tentunya kepada Rasulullah. Makanya di sini Rasulullah dibimbing oleh Allah. Ya. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Jika orang bertanya kepadamu tentang ruh. Ya, jadi bukan sekarang aja sebenarnya. Sepanjang manusia ada, sepanjang umat Islam ada, pasti akan bertanya tentang ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Dan jika ada yang bertanya kepadamu tentang ruh, maka kita diperintahkan oleh Allah. Jawab katanya. Qulir ruh min amri rabbi. Ruh itu urusan Tuhanku. Ya. Qulir ruh min amri rabbi. Jadi karena ruh itu urusan Tuhanku, urusan Allah, maka yang bisa menjelaskan itu ya Allah. Kan begitu. Logika berpikir kita yang benar, pasti yang mampu dan yang bisa menjelaskan tentang ruh adalah Allah. Makanya judulnya sebagaimana yang Allah pahamkan. Bukan pendapat ya. Bukan pendapat seseorang atau pendapat kiai atau ulama atau apapun atau siapapun. Kesini dulu primernya. Ya, dasarnya. Jadi yang bisa menjelaskan secara presisi tentunya Allah. Sang pemiliknya. Ini karena urusan Allah. Ya urusan Allah pula yang menjelaskannya. Min amri robbi. Begitu. Wa ma utitum minal ilmi. Ya. Dan kamu tidak akan tahu banyak. Allah tidak memberikan banyak ilmunya. Hanya sedikit. Illa qalilan. Hanya sedikit. Jadi pengetahuan tentang ruh yang diberikan kepada kita, kepada manusia, hanya sedikit. Gitu. Jadi pengetahuan tentang ruh manusia diberikan pemahaman tentang ruh itu cuma sedikit. Nah yang kita bahas itu sedikitnya itu. Jangan banyak-banyak. Sebab kalau melebihi dari apa yang telah Allah jelaskan nanti jatuhnya ngarang gitu. Ngarang itu mengada-ada. Istilahnya begitu. Ya. Jadi porsinya Allah saja yang memberikan. Nah ini nanti akan saya berikan. Nggak banyak saya juga menjelaskannya itu. Ya. Karena memang dibatasi oleh Allah untuk menjelaskan tentang ruh. Karena kita lebih banyak tidak tahunya. Tentang hal itu. Tentang ruh. Ya. Mari kita akan bahas tentang ruh
menurut yang Allah porsikan kepada kita. Jadi pertanyaannya, kalau begitu apa dong kalau gitu ruh? Nah, Allah jelaskan di dalam surat 16 ayat 2 gitu, pakai ayat lagi gitu. Nanti terakhir baru pakai hadis. Ya. Jadi Allah terangkan dalam surat 16 ayat 2, yunazzilu. Saya tulis ini ya. Yunazzilu. Yunazzilul malaika, yunazzilul malaika, malaika. Birruh, tuh, ketemu kan kalimat birruh min amrihi. Ya. Birruh pakai wawu. Birruh min amrihi, min amrihi. Tuh. Nah, saudara buka surat 16 ayat 2. Langsung di situ saudara ketemu artinya. Ya. Kami menurunkan para malaikat dengan wahyu min amrihi, atas perintahnya. Jadi birruh ini, ruh itu sama dengan wahyu. Tuh. Langsung kejawab. Ya, yunazzilul malaikati birruh min amrihi. Dan kami turunkan, kami utus para malaikat dengan wahyu min amrihi, atas perintahnya. Jadi ruh sama dengan wahyu. Jelas kan? Jadi kalau orang bertanya, apa itu ruh? Wahyu. Selesai. Mau jelasin kayak apa? Ya udah dijawab sama Allah. Nah, jadi ruh sama dengan wahyu. Kan pasti nanya lagi, apa itu wahyu? Apa itu ruh? Gitu kan. Ini ruh dan wahyu itu bahasa Quran. Kalau mau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, nggak bisa. Dalam bahasa apapun nggak bisa. Karena terjemahan itu adalah translasi, pemindahan dari bahasa Quran ke dalam bahasa lain. Yaitu, katakan ke dalam bahasa Indonesia. Nggak bisa diterjemahkan secara langsung. Seperti mamanya jalasa, diterjemahkan bahasa Indonesianya adalah duduk. Kalau wahyu nggak bisa. Dan wahyu dan ruh sudah familiar. Sudah familiar, sering disebut, sering diucapkan, sering dikatakan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, boleh jadi ya masuk ke dalam bahasa Indonesia menjadi bahasa serapan. Ruh, cuman jadi roh begitu. Bahasanya roh. Nah, ruh dan wahyu itu abstrak. Sesuatu yang abstrak. Namun dia konkret, namun dia ada. Jadi kalau gitu apa dong definisinya ruh atau wahyu? Ya, definisi wahyu adalah la sautin wala harfin. Dia bukan suara, dia juga bukan huruf. Lalu apa dong namanya? Ya wahyu itu. Susah amat jelasinnya, muter-muter. Ya itu wahyu, ya la sautin wala harfin. Itulah wahyu namanya. Kalau mau didefinisikan ke dalam bahasa Indonesia. Begitu saudara. Nah, malaikat yang disertai wahyu atau malaikat yang mempunyai tugas untuk membawa-bawa wahyu, ya, kita juga sudah familiar, namanya Jibril.
ya, namanya Jibril. Malaikat Jibril. Ya. Familiar juga. Nah, Jibril punya nama lain. Cuma nama lainnya dari Jibril itu adalah Ruhul Kudus atau Ruhul Amin. Ya. Kul nazala Ruhul Kudus. Tuh. Atau nazala Ruhul Amin. Jadi si Jibril ini punya sebutan nama lain namanya Ruhul Amin atau Ruhul Kudus. Jadi siapa Ruhul Amin? Jibril. Siapa itu Ruhul Kudus? Juga Jibril. Dia juga. Nah, itu saudara. Jadi cuma segitu. Allah menjelaskan kepada kita, jangan melebihi dari apa yang Allah jelaskan di sini. Ya, para nabi, para rasul itu akrab dengan malaikat Jibril. Nah, jadi kalau ada kata-kata nazala Ruhul Amin atau nazala Ruhul Kudus kepada para nabi, kepada para rasul, artinya nabi dan rasul itu diturunkan wahyu oleh Allah melalui malaikatnya. Jadi yang ada di dalam diri para nabi dan para rasul, ya Ruhul Kudus, ya Ruhul Amin. Ruhul Kudus artinya roh suci. Ruhul Amin adanya ruh yang membawa kedamaian, keamanan. Jadi ada pada diri para nabi. Ya, makanya kalau orang-orang Kristen mengatakan bahwa di dalam diri Isa itu ada Roh Kudus. Benar, bukan Nabi Isa aja, seluruh para nabi ada Roh Kudusnya. Termasuk Nabi Muhammad. Di dalam diri Nabi Muhammad ada Ruhul Kudus. Sekaligus Ruhul Amin. Ya dia juga. Begitu saudara. Ya. Makanya di dalam keyakinan Islam itu enggak menyebutkan Tuhan. Karena roh itu atau ruh itu maknanya, maksudnya adalah wahyu. Jangan lebih dari itu. Jadi kalau menjelaskan melampaui dari apa yang Allah jelaskan, ini kan namanya ngarang. Begitu saudara, ya. Jadi itu yang sedikitnya yang kita tahu, yang kita paham dari Allah melalui kalamnya. Surat An-Nahl ayat 2. Sedangkan masalah Roh Kudus tadi 16 juga masih ayatnya 102. Ya. Kul nazalu Ruhul Kudus min Rabbi bil haq, min Rabbika bil haq. Katakan bahwa kami turunkan Roh Kudus. Artinya menurunkan wahyu begitu saudara. Ya, birruh min amrihi atas perintahku atau Rabbika bil haq. Tuhanmu yang benar. Secara benar. Nah, itu saudara. Ya. Nah, kalau sudah sampai di sini saudara paham, ngerti, barulah bisa menjelaskan hadis. Gitu saudara. Jadi kalau mau menjelaskan hadis mesti nyantelnya ke Quran. Ya. Jadi kalau membaca hadis, memahami hadis, jangan ribut di masalah sanadnya. Sampai enggak nih sanadnya kepada Rasulullah? Pasti nyampe. Ya. Yang belum tentu sampai itu bagaimana pemahamanmu nyampe enggak di dalam hadis itu. Bagaimana caramu memahami hadis. Ya, kalau persoalan nyampe, ya banyak yang nyampe lah. Transmisinya nyampe ke Rasulullah. Apalagi hadis Bukhari Muslim.
Yang jadi persoalan kamu nggak otaknya nyampe memahami persis enggak sebagaimana yang dimaksudkan oleh Rasulullah, karena Rasulullah itu nyantelnya jelas ke Quran, ke wahyu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah, wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Jadi yang disabdakan oleh Rasulullah itu tentunya berdasarkan wahyu. Yang kita pahami wahyu itu sekarang adalah Al-Quran, kan begitu. Jadi kalau kita memahami hadisnya berseberangan dengan Quran, berarti bukan hadisnya yang bertolakan dengan Quran. Anda memahaminya berseberangan. Jangan hadisnya. Jangankan hadis, Quran dengan Quran aja juga bisa bertolakan kalau saudara nggak tahu, nggak ngerti cara memahaminya. Kayak kemarin saya jelaskan di materi sebelumnya. Kan begitu saudara. Jadi eksekusi benar dan salahnya, ngerti dan tidak ngertinya itu nanti di Quran. Jadi nanti hadis ini harus kita kaitkan kepada Quran. Begitu saudara. Ini kita lihat. Nanti tinggal bandingkan saja saudara. Ya, baik. Sekarang kalau ini sudah paham, masuk ke dalam hadis. Nah, tentang ruh, udah kan segitu aja ruh itu. Allah memahamkan kepada kita tentang ruh itu, ya segitu. Jadi roh itu wahyu. Ya. Wahyu identiknya dengan Jibril. Jibril punya nama-nama. Cuma dua, nggak banyak sih. Namanya cuma dua sebutannya. Sebutan lain dari Jibril adalah Ruhul Amin, Ruhul Kudus. Baik. Sekarang kita baca. Ini hadisnya ini panjang saudara. Maka saya kasih titik-titik di sini. Saya kasih titik di sini. Ke sininya masih panjang. Ke sana masih panjang. Gitu. Nah kita ambil yang ngontek kepada tentang ruh di sini, kalimat ruh tuh. Baik. Ya. Fi butuni, fi batni, bukan fi butuni. Jadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, fi batni ummahi, di dalam perut ibunya. Ibunya siapa? Ya ibunya manusia masing-masing, ibu kita masing-masing. Arba'ina yauman. Arba'ina yaum. Ya. Jadi di dalam perut ibu kita ada sebuah proses selama 40 hari itu diproses. Siapa yang memproses penciptaan manusia? Jelas Allah. Nah, yang diproses ini apa? Nah, nanti kita kaitkan kepada Quran. Karena hasil prosesnya itu nanti menjadi alaqah. Tsumma yakunu fi dzalik alaqatan misla. Kemudian diproses atau berproses yang sedemikian itu menjadi alaqatan misla. Nah, jadi dzalik demikian, ya. Summa yakunu fi dzalik, yang demikian itu berproses lagi. Dari alaqah misla menjadi apa? Mudghatan misla. Menjadi mudghatan misla. Demikian itu. Seperti itu kan. Nah, summa yursalul malaika fayan fahu fihi ruha. Tuh, ketemu kan? Lalu diutuslah ya malaikat, ya, ditiupkannya fihi, ke dalam dirinya, ke dalam manusia itu ruh. Baik saudara, kita zoom, kita detailkan. Kenapa menggunakan kata-kata misla? Kenapa menggunakan kata-kata misla sebelum mudghah, sebelum alaqah?
Apa itu alaqatan misla? Gitu saudara. Nah, misla ya, alaqah seperti, misla itu seperti, serupa ya, gumpalan darah. Alaqah serupa seperti gumpalan darah. Kalau seperti gumpalan darah, darah apa bukan? Kan belum tentu darah. Demikian pula misla mudghah, gumpalan daging. Jadi serupa atau seperti gumpalan daging, gumpalan darah. Nah, alaqah ini artinya kan bukan darah. Kalau darah itu dam, wadamul hinjir, hurrimat alaikumul maitata wadamul walahmun hinjir. Ya, mudghah juga bukan daging. Daging itu adalah lahmun. Wala dima'uha wala luhumuha. Wala dima'uha waluhumuha. Bukan daging dan darahnya. Illa taqwa minkum. Kan begitu ayatnya. Kalau mau mengambil kata itu. Jadi alaqah itu bukan darah. Mudghah itu bukan daging. Begitu loh. Tapi semacam daging, semacam gumpalan daging, semacam gumpalan darah. Bukan darah. Kalau begitu. Jadi alaqah itu muta'alek atau kaitan. Untuk apa kaitan itu? Arti ngait itu nempel. Nempel. Nah, karena berhubungan dengan masalah batni ummah, berarti perut ibu itu rahim. Jadi yang nempel di rahim itu, Quran menyebutnya alaqah. Makanya Rasulullah menggunakan kalimat mislah. Ini luar biasanya. Karena zaman dulu itu belum ada teknologi, saudara. Jadi taunya barangnya aja ketika orang keguguran terus keluarnya darah gitu. Maka disebutnya misla alaqah, seperti darah, serupa darah. Padahal bukan. Nah, kalau sekarang ilmu kedokteran kan sudah canggih, maka misla alaqah itu adalah janin yang nempel. Nempel di rahim itu janin. Sebelumnya diproses selama 40 hari itu, diproses dari nutfah. Jadi nutfah. Wa ma khalaqnal insana min nutfah. Di sini nutfahnya di sini. Enggak dimasukkan ke dalam hadisnya, tapi di Quran akan kita lihat. Ya. Jadi apa itu nutfah yang diproses 40 hari itu? Ya, itu embrio. Cikal bakalnya alaqah. Jadi kalau gitu, alaqah itu apa? Ya teknologi yang menjawab kalau begitu. Apa? Janin. Misla alaqah itu janin. Jadi alaqah itu janin, bukan gumpalan darah. Paham saudara? Ya bisa dibuktikan dengan teknologi. Kalau dulu kan belum ada teknologi. Maka menggunakan kata-kata misla. Jadi Rasulullah mempersiapkan di masa yang akan datang nanti akan ada orang memahami apa sesungguhnya alaqah. Begitu dong. Ternyata hari ini terbukti bahwa alaqah yang dimaksud adalah bukan gumpalan darah. Ternyata ia adalah janin. Nutfah adalah yang bahan diproses selama 40 hari menjadi embrio. Karena nutfah itu diartikannya mani di situ. Iya, percampuran. Nutfah itu antara sel telur dengan ovum atau ovarium.
Makanya menghasilkan apa? Menghasilkan alaqah setelah diproses 40 hari. Lalu diproses lagi janin itu dengan kesempurnaan menjadi mudghah. Apa itu mudghah? Nah, baik. Sama keterangannya seperti itu. Bukan gumpalan daging. Karena daging itu tadi bahasa Arabnya adalah lahmun. Begitu. Maka ayat ini ditafsir, hadis ini sejalan dengan Quran. Surat Al-Hajj, surat 22 ayat 5. Di situ Allah berkalam, khalaqnakum min turab summa min nutfatin summa min nutfatin, kemudian lagi summa min alaqatin summa min mudghatin. Ketemu kan? Nih mudghah, nih alaqah, nih nutfah. Di sini nih nggak dijelasin. Ini ayatnya surat Al-Hajj ayat 5. Nah, jadi Allah proses kita manusia melalui nutfah, alaqah, kemudian mudghah. Lalu ayatnya panjang juga ini. Saya ambil yang intinya aja. Summa, setelah berikut ayatnya, nukhrijukum tiflan. Setelah jadi mudghah, summa, kemudian kami keluarkan kamu sebagai tifla. Apa itu tifla? Saudara lihat artinya di sana. Bayi. Tuh, saudara. Lahir dia. Mudghah dipertegas oleh ayat ini. Ternyata mudghah itu adalah bayi. Bukan gumpalan daging. Ya, bukan gumpalan daging. Kalau daging itu, ya kan luhumuha. Daging itu nggak ada apa-apanya. Terus, kok disebutnya, kok lahir kan belum ada tulangnya? Ya tulangnya tulang muda. Tulangnya masih muda, kalau tulangnya sudah tua, ya nggak bisa lahir, nyengkal gitu. Di rahim, di faras ibu kita, semuanya masih lunak. Makanya sebutannya mudghah, seperti segumpal daging gitu. Gimana ada bayi udah sempurna tulangnya di dalam, udah keras gitu. Nah, setelah lahir summa yukhrijukum tifla, nah baru tulang itu mulai mengeras. Jadi di luar proses penyempurnaan tulang itu. Nah, makanya kalau yang terakhir tuh kepalanya, ubun-ubunnya tuh bayi itu masih gerak-gerak. Itu yang terakhir nanti menjadi keras terakhir nanti itu. Tapi yang lainnya, tubuh-tubuhnya lainnya sudah ngeras. Paham saudara? Nah, jadi ayat ini menjelaskan bahwa mudghah itu Allah berikan nama mudghah di dalam rahim. Setelah keluar dari rahim, namanya beda lagi, yaitu namanya bayi. Di dalam rahim namanya mudghah, di luar rahim setelah keluar namanya tifla, tufla. Apa itu tufla? Bayi. Bayi itu dari 0 sampai 5 tahun, ya balita itu namanya, hitungannya masih bayi. Makanya ada binayatul atfal. Atfal ngambil dari kata ini, tifla. Ya. Bentuknya apa ya? TK. Tuh tetangga saya bikin.
namanya binayatul atfal. Atfal itu bayi, anak-anak bayi, masih balita itu. Nah, surat 22 Al-Hajj ini dipertegas lagi, kok Pak baru mudghah udah lahir? Ya karena ayatnya diperjelas lagi dalam surat 39 Az-Zumar ayatnya 6. Bagaimana bunyinya? Yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan mim ba'di khalqin fi dzulumatin salasin. Tuh begitu. Khalqan min ba'di khalqin fi dzulumatin salasin. Coba tengok. Buka makanya surat 39 ayat 6. Fi dzulumatin salasin. Penciptaan demi penciptaan nih. Summa itu kan penciptaan demi penciptaan. Fi dzulumatin, ya di dalam rahim ibu itu sebutannya dzulumat, gelap. Fi dzulumatin salasin, dalam 3 masa kegelapan. Ini 3. Ya, ini 3 nih. 1, 2, 3. Ini dalam rahim. Nah, setelah itu keluar. Lahir. Sebagai bayi. Jadi, selama 9 bulan, berarti berproses 3 bulan menjadi nutfah, 3 bulan menjadi alaqah, 3 bulan menjadi mudghah. 9 bulan. Ini Quran yang menginformasikan. Lahir sebagai bayi. Kan begitu. Ya baru diklopkan dengan ilmu pengetahuan. Pas 9 bulan lahir. Standarnya begitu. Walaupun nanti ada yang 10 bulan baru lahir, ada yang bahkan ada yang setahun lahir juga ada. Tapi nggak banyak. Tapi umumnya rata-rata 9 bulan itu lahir seorang bayi. Ada juga memang yang kurang dari 9 bulan, ya, prematur namanya. Nah, nanti ayat itu juga menjelaskan tuh, ya. Ada yang sempurna diciptakan, ada yang kurang sempurna diciptakan. Bahkan ada yang begitu lahir mati. Bahkan begitu lahir sampai pikun. Semuanya qada Allah dan qadar Allah. Baik. Jadi ternyata setelah itu, setelah lahir, baru summa yursalul malaku fayanfahu fihi ruh. Baru ditiupkan ruh. Pertanyaannya, kenapa para ulama, para kiai menjelaskan bahwa ruh ditiupkan itu di dalam rahim? Koreksi kan namanya? Keliru nggak tuh? Sehingga nanti ada yang bercerita, dulu kita di alam rahim itu bersaksi. Ya. Alastum birabbikum. Bukankah aku ini Tuhanmu? Qala bala syahidna. Benar, engkau Tuhanku. Nah ini kan bertolak pula. Nah, udah dibahas tuh, makanya lihat materi sebelumnya, Enggak ada kata-kata ruh di ayat itu. Secara ilmiah nggak bisa dijelaskan, secara keyakinan juga nggak bisa dijelaskan. Emang ada orang yang mengakui, bener saya tuh dulu ngerasa, nggak ada. Siapa yang berani mengungkapkan itu? Apalagi secara ilmiah, secara keyakinan aja tuh nggak bisa dijawab. Kalau saudara maksa jawab berarti dusta. Karena Allah lahirkan manusia, la ta'lamuna syai'an. Ya, Allah lahirkan manusia dalam kondisi la ta'lamuna syai'an.
Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lahirkan kamu dari perut ibumu dalam kondisi tidak mengetahui apapun. Jadi jangan dusta. Kalau maksa, oh iya bener, saya dulu ngerasa tuh lagi di alam ruh itu nyebut, dusta Anda. Nah itu yang dijelaskan. Makanya saya bilang tuh Allah ngasih tahu tentang ruh itu cuma sedikit. Dari sini aja udah keliru. Bukan di dalam rahim Allah meniupkan ruh itu, tapi di luar rahim. Setelah jadi anak, setelah keluar jadi bayi, disitulah Allah bekerja melalui malaikatnya. Makanya sebutannya Ruhul Amin. Masuk ke dalam tubuh ciptaannya itu manusia. Anak-anak itu bersih dan dijaga oleh Allah. Makanya kulu mauludi yuladu alal fitrah. Itu garis fitrahnya Allah. Makanya bersih anak-anak itu, jujur. Suci, Ruhul Kudus, Ruhul Amin. Maka banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar kita yang Allah perlihatkan kepada kita. Itulah sifat jaiznya Allah. Banyak fakta yang diperlihatkan kepada kita bahwa anak-anak ini memang ya dalam kondisi tertentu diselamatkan oleh Allah dalam kondisi bahaya. Mulai terkam macan nggak jadi, ya mobil tabrakan kecelakaan lainnya mati, bayi enggak. Itu kan Ruhul Amin. Allah punya kehendak. Memang belum waktunya wafat pula, dia akan diselamatkan. Amin. Makanya Ruhul Amin. Jadi jangan keliru saudara. Ini sudah kelirunya berabad-abad. Bahwa di dalam rahim itu setelah 40 hari ruh ditiupkan ke dalam jasadnya. Enggak. Dibantah oleh hadis. Nah hadis ini dicantelkan ke sini gitu loh. Ke Quran. Ini surat Al-Hajj ayat 5. Kemudian surat Az-Zumar ayat 6. Tengok, buka ayatnya. Itulah namanya tafsirul ayat bil ayat, tafsirul ayat bil hadis. Sejalan hadis dengan Al-Quran. Lah Anda memahami ayat hadis ini nyasar namanya begitu. Ya. Gak mungkin Rasulullah itu ya menjelaskan ini tidak berkait dengan wahyu. Ya Rasulullah kan otomatis wahyunya Rasul terima, lalu Rasul bicara di sini dengan hadis. Makanya menggunakan kata-kata misla. Seperti laksana kayak gumpalan darah, bukan darah. Kayak gumpalan daging, bukan daging. Daging itu lahmun, darah itu dam. Paham? Kebuka nggak otak? Dibuka otak Anda. Jangan taklid menerima pemahaman-pemahaman yang sudah berabad-abad seperti itu. Nah, silakan bandingkan dengan pendapat para ulama, para kiai yang sekarang saudara saksikan. Lihat, baca aja. Bukan dibaca, lihat aja videonya. Mari bandingkan dengan ini. Ya. Jadi jangan ribut masalah sanadnya. Ini doib. Nah hadis kan banyak ini tingkatannya. Ada hadis doib, ada hadis maudhu, ada hadis palsu, hadis macam-macam hadis itu. Muatir, sohi, hasan, ruwet. Jadi yang menentukan hadis itu presisinya ke Quran aja. Jadi nggak puyeng kita. Nah, nih sejalan dengan ayat. Tapi orang memahami hadis ini keliru. Dikiranya meniupkan ruh itu di dalam rahim. Padahal setelah menjadi mudghah itu lahir dia. Baru diutuslah malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam dirinya. Nah itu saudara yang dapat saya sampaikan. Itulah koreksi namanya. Ya,
Silakan bandingkan dengan para kiai, para ulama yang menceramahkan, yang menarasikan tentang ruh. Ya, sebab nantinya kalau nggak nyantel kepada ayat, ya, dan ayatnya pula tidak sejalan dengan hadis, atau hadisnya tidak sejalan dengan ayat, perlu dipertanyakan bagaimana dia cara memahaminya. Begitu saudara. Itu kan pendapat para ulama. Iya, makanya pendapat para ulama, kita pakainya pendapatnya Allah. Ya mohon maaf. Ya, Nabi aja nyantelnya ke Quran, ya berarti apalagi ulama. Nabi aja nyantelnya ke Quran. Itu yang harus kita pahami, saudara. Ya, begitu. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga Anda terbuka wawasan berpikirnya. Ikuti kajian ini untuk membuka yang selama ini keliru. Nah, ini yang pelurusan namanya. Gitu ya. Makanya silakan komen kalau nggak sepaham, nggak sesuai, nggak sepandang, sependapat, komen silakan. Tanyakan. Begitu, saudara. Demikian, hadzanallahu wa iyyakum ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.